Ada satu persamaan dari semua orang yang dipakai Tuhan. Adalah orang yang menginginkan hadirat-Nya. Ada satu persamaan. Adalah orang yang mengejar Tuhan secara total. Elia ketika turun hujan, harusnya dia dapat banyak uang, banyak berkat. Tapi dia tahu Tuhan suruh dia kemana. Suruh pergi ke rumah janda Sarfat yang miskin, gak ada duitnya. Ini yang luar biasa. Karena Tuhan bukan mau hanya memberi makan Elia, tapi Tuhan mau buat mujizat di tengah-tengah kehidupan janda Sarfat. Bisakah kita bergantung seperti itu kepada Tuhan? Bisakah kita mempercayai Tuhan sedemikian rupa? Bahkan ketika engkau ada di atas dan kau bisa lakukan apapun, kau mungkin bisa terima banyak persembahan dari orang, tapi kau berkata, aku mau terima yang dari Tuhan. Kalau nggak total nggak bisa, saudara. Elisa itu hebat luar biasa, mujizatnya 2 kali. Tapi saya mau berkata pengurapan Elia itu spesial. Oleh sebab itu dibilang apa? Roh Elia turun. Yang Yesus lihat apa? Elia dan Musa. Apa yang spesial dari Musa? Dia berkata, aku ingin lihat hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin memandang Kau muka dengan muka. Tuhan bilang, kau tidak sanggup, sembunyikan. Sembunyi di belakang batu. Saudara lihat, bahkan Tuhan tidak pernah perlihatkan hadirat-Nya kepada siapapun sejak awal manusia jatuh. Tapi untuk orang-orang yang spesial seperti Musa yang akan berjalan dengan Tuhan, memimpin bangsa Israel, Dia beri yang spesial. Jangan pernah lihat dirimu seperti kebanyakan orang. Karena kau melukai hati Tuhan yang akan memakaimu. Kalau Dia mau memakai kau, percaya saja. Naikkan levelmu. Seringkali kita berpikir, kenapa saya? Seringkali kita berpikir, kita gak mampu. Sebenarnya kita kurang percaya. Belajar total. Saya tetap punya mimpi sampai gedung 100.000 itu terjadi. I don't give up. Saya tidak akan menyerah. Sebab bagi Tuhan 1 hari pun Dia bisa lakukan. Saya percaya bahwa lawatan besar akan terjadi di bangsa kita.
Saya tidak akan menyerah sampai itu terjadi. Dan Tuhan bilang ke saya, nak, aku mau minta satu hal hari ini. Belajar seperti Musa, belajar seperti Elia. Yang total. Naikkan lebih. Naikkan. Penggurapan itu mengalir. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya akan sharing dengan cepat. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kemarin saya janji bicara tentang anggur baru. Tema ini biasa didengar. Tapi ini bukan anggur baru yang biasa. Sebab ini adalah sebuah kegerakan yang baru dalam hidupmu. Level yang 10 kali, 100 kali lebih daripada sebelumnya. Jadi kalau saudara matchingkan pakai kepala saudara, pikiranmu, kau tidak akan bisa ngerti. Makanya Tuhan persiapkan saudara untuk supaya bisa dalam hadirat Tuhan. Supaya saudara jangan nangkap itu dengan pikiran saudara. Harus nangkap dengan rohmu. Harus nangkap dengan roh. Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang. Sebelum saya cerita anggur, saya mau masuk ke sini dulu. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan pengerik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Dulu zaman dahulu anggur itu memiliki arti yang sangat luar biasa. Kemakmuran sebuah negara dilihat dari anggurnya seberapa banyak. Dan Amos ini menulis tentang ada masa di mana gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Ini bicara tentang bahwa Tuhan akan memberikan anggur yang baru, season yang baru, pesan yang baru bagi dunia. Kegerakan yang baru di tengah-tengah pandemik ini. Saudara jangan loyo. Tapi justru di tengah pandemik, engkau melihat ini momen di mana saudara dipakai Tuhan. Ini momen untuk kita menuai lebih lagi. Dikatakan pembajak akan tepat menyusul penuai. Jadi ketepatan penting. Yang di belakang akan bisa menyusul yang di depan. Sama-sama penuai. Sama-sama menuai. Jangan berkata, Pak,
Tuhan, saya ini masih baru. Tuhan, saya ini baru bertobat. Tuhan, saya baru hari ini. Mungkin saya sudah terlambat. Tuhan berkata tidak. Saya adalah pembajak. Apa yang dibajak, saudara? Apa yang dibajak? Tanah hatimu. Bajak. Supaya ditaburi benih. Firman tumbuh terus di hidup saudara. Bajak juga berbicara tentang ladang. Bajak, siapkan dirimu saudara dipakai sebagai alatnya Tuhan. Kalau orang membajak dia tidak tengok kiri kanan. Kalau dia tidak tengok kiri kanan yang dia bajak garisnya itu miring, meleset. Seorang pembajak dia akan tahu dia membajak tepat. Dia nggak pusing kiri kanan. Benar gak? Ada saudara bertani, sebagian kan dari kampung ya. Ya, saudara kerbau membajak sawah di tanah sawah, baru dia sambil dia celengak-celengok, gosip. Bisa bajakannya bagus? Hah? Miring-miring dia. Tanah itu tidak bisa dibajak dengan baik. Seorang pembajak harus dia tahu bagaimana cara membajak. Fokusnya pada hasil, pada pekerjaannya. Harus bisa ditanam selesai tepat waktu. Kalau lewat musimnya bisa tidak ada air. Menghasilkan tapi tidak maksimal. Seasonnya beda. Kalau hari ini season Tuhan mulai start. Seperti saya hari itu. Saya bilang kepada istriku, saya berkata, saya mencintaimu. Tapi maafkan, mulai hari ini saya mau berkata, Tuhan yang saya cintai nomor satu. Ya. Bugem bilang lagi, sudah gak apa-apa kalau Tuhan nomor satu, saya nomor dua. Saya bilang lagi, maaf, Tuhan nomor dua. Ya gak apa-apa kalau Tuhan nomor dua, saya nomor tiga. Gitu. Sambil dia ketawa, dia guyon. Saya berkata, Tuhan nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Dan kemudian Bugem rada sedikit guyon dan sedikit kesal. Dia bilang gini, sudah papa saya nomor 10 gak apa-apa lah. Saudara, suami lagi jatuh cintanya dengan Tuhan. Saya bilang begini, kalau dibanding dengan Tuhan, tetap nomor 1 sampai 10 Tuhan. Dan dengan sedikit guyon, Bugem bilang gini, kalau begitu saya tidak apa-apa nomor 100. Saya bilang, nomor 1 sampai nomor 100 kalau dibanding Tuhan, tetap saya pilih Tuhan. Kalau begitu saya nomor berapa? Saya bilang, jangan pernah bandingkan dirimu dengan Tuhanku, karena saya pasti memilih. Tapi kalau kau bandingkan dirimu dengan yang lain, saya pasti memilihmu kalau di antara manusia. Anda bisa ngerti ini? Doakan suami saudara cinta Tuhan. Pasti dia cinta engkau. Doakan saudara, istri saudara cinta Tuhan. Dia pasti cinta engkau. Amin. Doakan anak saudara cinta Tuhan. Dia pasti jadi anak yang berbakti. Anak yang mencintai Tuhan. Amin. Doakan orang tua saudara supaya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia pasti mencintai anak-anaknya. Cintakan Tuhan. Itulah kualifikasi hidupmu sebagai pembawa hadirat Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin mempercayakan hadiratnya. Itu eksklusif, saudara. Tidak gampang
Dia mempercayakan hadiratnya, pribadinya sendiri, yang utuh. Sehingga kemana engkau pergi, kemana engkau berjalan, orang berkata ada hadirat Tuhan. Apa yang kau kerjakan, saudara, menjadi besar. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang kau sentuh, disentuh saja, jadi besar. Hadiratnya membuat orang lain berkata, aku diberkati karena hidupnya. Saudara, saya beberapa hari ketemu adik saya, perempuan yang keempat, namanya Ibu Hati. Lewat sebuah masalah di hidupnya, dan kemudian saya ajak pergi pelayanan selalu. Tuhan taruh hati saya, ajak pergi pelayanan. Satu kali pergi Mamasa, dia dilawat di situ. Saya ajak lagi pergi pelayanan sampai di Banggai Kepulauan. Di sana dia dilawat Tuhan. Dia singgah di belakang saya. Dan tiba-tiba waktu saya sering firman, saya lagi nyembuh, Tuhan bilang impartasikan supaya roh yang sama, bahkan lebih, turun adikmu. Sebab dia ingini itu. Dia bilang, baru-baru dia buka rumah makan. Saya datang di sana. Dan tiba-tiba dia datang di sampingku, dia peluk tanganku. Dia bilang, papaku. Saya kokonya bukan papanya. Dan dia dengan bangga. Dan itu membuat saya, saya nangis. Dia peluk gini, papaku. Dan dia bilang sama, ada cicenya, ada mami saya. Dia bilang apa? Dia bilang, banyak hamba Tuhan saya kenal. Secara fisik ini kokohku. Tapi buat saya, ini papa rohaniku. Saya bisa hari ini berdiri, saya bisa makan firman, saya bisa on fire sampai hari ini. Saya kejar hadirat Tuhan. Dan dia berkata, apinya sampai hari ini tidak turun. Bertahun-tahun. Ada banyak orang naik turun api. Dan dia bilang, dia tanam api itu di hidupku kekal. Sampai hari ini saya on fire. Dia bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi. Setia berdoa. Dia puasa. Esther terus menerus. Sudah kurus saudara. Dia gak pusing. Apa yang Tuhan bilang, dia lakuin. Gak ada waktu untuk orang yang seperti kita, orang yang kejar Tuhan. Gak ada waktu bilang tersinggung, marah, apalagi yang lain. Gak ada waktu untuk itu saudara, itu sampah semua. Jangan habiskan dirimu dengan hal-hal yang seperti itu gak ada guna. Itu membuat engkau, api itu bisa padam. Jadi ada hal yang begitu, singkirkan, buang jauh-jauh. Setiap kali ada hal yang negatif, buang jauh-jauh. Tidak ada gunanya di hidup kita. Setiap kali dagingmu minta dikasihani, buang jauh-jauh. Bakar, potong, buang. Tidak ada tempat untuk mengasihi diri sendiri. Itu orang yang pemburu Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tidak pernah rohnya ditaruh pada daging. Rohnya ditaruh di dalam orang yang bergerak dengan roh. Tidak pernah rohnya ditaruh dalam kedagingan. Tidak saudara. Kedagingan mesti dipotong. Orang yang hidup dalam roh, baru rohnya itu ditaruh. Sehingga orang berkata hadirat. Saya hanya ngomong biasa sama dia, dia udah nangis. Dia bilang, Koko, tahu nggak papaku, saya rindu dengar suaramu. Kenapa tidak telepon saya?
Saya tanya, kenapa bukan kau yang telepon? Dia bilang, saya tunggu remah-remah yang keluar dari mulutmu. Mulut Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang di dekat saya, tapi nggak tahu menghargai setiap perkataan. Anda membuang favor dengan percuma. Ada banyak orang yang menginginkan di luar sana warisan iman. Harusnya kau. Dan saya menangis ketika saya lihat ada kau. Langsung saya bilang gini, kau mau? Saya mau. Restorannya banyak ada orang. Dia gak peduli. Dia nangis kayak orang kecil. Dia pegang tangan saya. Dia peluk gini. Saya mau. Ada mamiku. Dia bilang papiku, papiku. Mamiku, mamiku. Tapi ini papaku. Dia bilang gitu. Saya makan. Rohaniku makan dari dia. Kalau saudara, orang yang haus dan lapar begitu, tumpah hati Tuhan saudara. Langsung saya bilang, Tuhan, dia minta jadi sesuai iman. Saya berkata, tanganku ada urapan dan ada kasih karunia. Aku mendoakan. Lompat. Dia langsung lompat. Dia ambil tindakan profetik, saudara. 7 kali. Dia lompat 7 kali. Sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, seberapa kau inginkan, sebegitu yang Tuhan beri. Waktu kau rasa cukup, dia berhenti. Tapi kalau kau merasa Tuhan, masih belum. Oleh sebab itu di telinga saudara jangan suka dengar pujian orang. Karena pujian itu membuat engkau sombong dan juga membuat engkau berhenti untuk bergerak. Jangan orang puji Ibu Ita, aduh kalau bukan kau Ibu Ita ini. Kalau begitu saya dengar langsung dia masuk ke pengasingan di atas gunung. Saya lucuti semua langsung. Begitu cara Tuhan. Setiap kali ada orang yang puji saya, Bugem paling marah. Karena dia tahu kelemahan bapaknya, suaminya, sombong. Itu yang paling bahaya di hidupku. Dan itu yang paling selalu saya harus perangi. Jadi kalau ada orang yang puji, langsung dia ngomong, jangan puji-puji. Gak boleh. Langsung roh keperkasannya muncul di tengah peleh suaminya. Jangan puji suamiku. Semua orang kan suka kalau suaminya dipuji, toh. Tapi istriku antik. Karena dia tahu suaminya bahaya kalau dipuji. Hadiratnya mahal. Urapannya mahal. Jangan pernah sia-siakan. Karena tidak pernah bisa kita komando sendiri. Kapan kita mau ambil, kapan kita mau lepas. Jaga kalau Tuhan beri. Jaga. Penggirikan itu. Saya masuk cepat ke mana? Lukas pasal yang ke-5.
tentang anggur yang baru. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengonyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tidak seorang pun. Tuhan tidak mau mengisi anggur yang barunya ke dalam kantong kulit yang tua. Apa arti kantong kulit yang tua? Kantong kulit yang tua bicara tentang jiwa, paradigma, pola pikir yang lama. Konsepmu yang lama. Cara saudara yang lama yang tidak sesuai dengan cara yang baru dari Tuhan. Dengan anggur yang baru. Tuhan mau mulai kau sediakan rohmu yang baru. Hati yang baru. Waktu saya terima pengurapan benih, Tuhan bicara kepada saya, aku mau isi kepada kantong kulit yang baru. Bagaimana caranya? Kantong kulitnya baru. Kalau masih ada kantong kulit yang lama, kira-kira mau isi di kantong kulit yang baru. Sayang. Bagaimana caranya dapat kantong kulit yang baru? Anda harus buang kantong kulit yang lama. Tidak boleh disayangkan. Harus rela untuk membuangnya. Daripada anggurnya yang terbuang, lebih baik kantong kulitnya yang dibuang. Seringkali cara kita yang lama, paradigma kita yang lama, sistem kita yang lama, pemikiran yang lama harus dibuang dulu, baru Tuhan masukkan yang baru. Makanya ikut Tuhan gak boleh dipatron Tuhannya. Harus kantong kulitnya baru. Wadah itu bicara tentang kantong kulit. Wadah rohmu, kapasitas dari spiritmu harus baru. Tapi menembus kulitnya itu ada dari jiwa saudara juga harus dibarui oleh Tuhan. Siapkan wadah yang baru. Kalau saudara orang yang suka clash dengan orang lain, jangan dipelihara itu kantong kulit yang lama itu. Itu buat terbuang. Cepat tersinggung. Telinganya tipis. Apalagi saudara, cepat marah, emosi. Itu membuat kantong kulit yang lama itu dibuang. Tidak bisa disentil sedikit. Dan langsung dia bilang, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Itu. Tapi orang Makassar baik-baik semua. Jemaat HGC baik-baik semua. Gak ada yang seperti itu. Saya perkatakan iman, saudara. Siapkan. Tidak bisa pakai. Jangan berkata, ya memang kelemahanku seperti itu. Kantong kulitmu masih lama. Mau dipertahankan? Gak mungkin dikatakan Tuhan mencurahkan, mengisi di kantong kulit yang lama. Mulai hari sekarang coba perhatikan. Apa kantong kulitmu yang lama yang Tuhan mau engkau buang?
Coba tanya Roh Kudus. Apa yang membuat kantong kulit itu ketika Tuhan ngisi anggur, kantong kulit itu membuat anggur itu terbuang. Kantong kulit tua yang tua itu apa di hidup? Masing-masing punya kantong kulit tua. Saya punya kantong kulit tua. Harus saudara buang. Baru punya kantong kulit yang lama. Pertanyaannya, temukan kantong kulit tuamu itu. Buang. Buang kantong kulit tua itu. Mau buang atau enggak? Dia bilang, firman Tuhan berkata, tidak akan diisi. Loh, kalau saudara tetap dengan kantong kulit yang tua, tidak demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Kalau kau tetap pertahankan kantong kulit yang tua, Tuhan tidak akan isi anggur yang baru. Kalau kau hidup tidak sungguh-sungguh total dengan Tuhan, anak-anak muda masih suka nonton film porno, YouTube, apa? Buang kantong kulit yang tua itu. Bergaul, sering menghayal macam-macam atau apa, baik cewek maupun cowok. Itu kantong kulit yang tua. Buang. Baru Tuhan isi kantong kulit yang baru. Anggur yang baru. Kantong kulit yang tua bicara tentang juga hidup yang lama. Karakter yang lama. Saya bapak ini punya karakter lama dulu. Bilang gini. Bab angkongku dibilang singa, macan, engkau singa, papi macan, papiku macan, ya saya angkongnya singa, papinya macan. Saya kalau suka marah biasa, ya wajar. Saya bilang sama Bugap, angkong singa, papi macan. Saya kalau marah itu berarti biasa. Itu kantong kulit yang lama, saudara. Tuhan gak senang orang yang suka marah. Makanya bapakmu sekarang suka senyum. Kantong kulit yang lama itu tidak bagus. Membuat itu dibuang. Apalagi kantong kulit yang lama. Sombong. Tidak jujur dengan Tuhan. Suka bohong. Tidak taat. Tidak sepakat dengan pemimpin. Suka kepahitan. Suka benci orang. Suka tersinggung. Ada orang yang dia diam. Kalau ditanya, ada masalahmu apa? Enggak, dia diam. Tapi di dalam hatinya, memang dia tidak ngomong, tapi dia benci dengan orang. Itu kantong kulit yang lama. Dia benci kepada orang tuanya. Dia benci kepada saudaranya. Dia benci kepada saudara seiman. Kantong kulit yang lama. Hari ini Tuhan mau buang. Dia beri engkau hati yang selalu bisa mengampuni orang. Bisa memahami orang lain. Memberkati orang lain. Jangan berkata, biarkan ini, saya seperti ini. Orang flekmatik itu kadang-kadang seperti itu, saudara. Marahnya disimpan di dalam. Enggak kelihatan. Tapi dia sedang marah. Dia enggak terima keadaan. Dia simpan. Tuhan enggak mau. Tuhan tidak mau hati saudara rusak. Karena itu wadah. Kantong kulit itu. Apalagi
Tolong bantu saya, kantong kulit yang lama apa lagi? Bugem, boleh bantu saya kantong kulit yang lama apa lagi? Hah? Iri hati. Orang suka iri hati. Lihat dia dipakai Tuhan, dia iri hati. Waduh. Masa itu dia terus dikasih kesempatan. Tuhan, kenapa kau pakai dia? Iri hati. Wah, itu orang suka dekat-dekat pagar. Dia iri hati. Tuh. Seperti itu nggak bisa. Itu kantong kulit. Wah, itu dia itu suka dekat-dekat bugem. Dia suka menjilat. Emang apa itu sih? Mana itu? Joy. Joy itu dogi. Jangan suka. Habiskan energimu kepada hal-hal yang membuat terbuang urapan itu. Kalau ada bisikan iblis, kau berkata, dalam nama Yesus, pergi kau iblis. Amin. Amin. Pakai perkataan saudara untuk firman. Supaya perkataanmu itu hidup. Saya aja ngomong berdua dengan Bugem. Kami pun saling jaga. Gak mau perkataannya sia-sia. Gak mau. Kenapa? Karena kami di kamar juga ada Tuhan. Dan saya harus hargai hadirat Tuhan yang kemanapun saya pergi. Bugem juga begitu. Kalau orang yang pembawa hadirat Tuhan, dia akan menjaga sikapnya. Karena sikapnya mencerminkan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Bukan berarti kita spesial, sempurna saudara. Nanti Tuhan datang baru kita sempurna. Tapi yang terjadi adalah selalu ada rem. Ada porsi. Makanya kalau saya ngomong pada ini, gitu, saya selalu ada porsinya. Oh, saya harus tahu batasannya sampai di mana. Jangan sampai saya marah. Yang rugi siapa? Bukan orang, saya rugi. Mahal urapannya. Gak pantas untuk saya buang. Itu kalau sikap saudara seperti itu sudah kantong kulit yang baru. Tapi kalau saudara mau marah saja bablas, itu artinya apa? Masih kantong kulit yang lama. Tidak boleh. Kantong kulit yang baru tidak mau terbuang anggurnya. Itu prinsip. Jadi kantong kulit yang baru selalu menjaga anggur itu terpelihara. Kantong kulit yang lama tidak menghargai anggur baru yang Tuhan berikan. Sudah bisa lihat ini? Sudah bisa lihat ini? Setiap season ada selalu anggur yang baru yang Tuhan mau berikan. Tapi anggur yang tua itu tetap tersimpan dan terjaga di hidupmu. Itu season kemarin. Tapi ketika ada anggur yang baru, sediakan kantong kulit yang baru. Wadah yang baru di hidup saudara. Untuk membuat bergeraknya, ditampungnya. Agar supaya anggur yang baru itu tidak terbuang. Tapi terjaga. Saya bilang ke Bayu, jangan puasanya sampai itu. Kita harus puas sampai kau temukan warna, worship, temukan sesuatu yang baru di hidupmu. Supaya Tuhan pakai di gereja. Kejar.
Dulu favorit saya itu Pak Agung, saudara. Jadi kalau Pak Agung khotbah, saya awal-awal gereja itu pokoknya sebelum saya khotbah satu hari itu bisa 4-5 khotbah Pak Agung itu saya lihat. Saya belajari, saya tulis. Intonasinya, caranya, pengupasannya bagaimana, saya belajari, saudara. Oh ya, jadi kalau saya mau khotbah dari gayanya juga begitu. Tapi saya lihat, saya bilang Tuhan, bagus sih. Tapi kayaknya bukan saya. Kayaknya kaku. Kayaknya kalau pengupasannya seperti ini bukan saya. Belajar, jangan pernah puas. Dan kemudian akhirnya apa? Saya dari sikap saja, akhirnya harus jalan-jalan. Saya lebih hidup. Mana lebih bagus Bapak khotbah tetap di mimbar terus? Bayu mana lebih baik atau jalan-jalan? Hah? Oh, ibu aja bilang jalan-jalan. Saya apa ya? Kayaknya kalau saya jalan, atmosfer saudara memberkati saya. Saya merasa saya dekat. Itulah bagusnya orang sanguin ya. Dia selalu mau gembira dengan orang. Itu. Dekat. Merasa dekat. Dan lebih apa? Ya itu saya lah, stylenya. Gitu. Lebih bisa dapat, ini baru diucapkan. Lebih hidup. Itu dari segi style gaya berkhotbah. Beda sama Pak Agung. Gitu. Pak Agung adalah papa rohani saya. Dia tetap stay di mimbar dari awal sampai akhir. Intonasinya, powernya, urapannya, wah. Tapi saya nggak bisa gitu. Dan ini yang saya mau bilang. Bahwa masing-masing saudara harus temukan anggur yang baru itu. Season di hidupmu seperti apa. Tuhan pakai. Gitu. Masing-masing. Semua orang di keluarga dan teman-teman dia bilang gini. Ya, mereka bilang gini. Salah satu urapan dari Pak Ageng itu adalah penerobos. Yang sulit, yang susah, di mana ada masalah, utus dia. Diterobos pasti. Yang nggak mungkin, jadi mungkin. Penerobos. Buat sebuah hal yang baru, sampai jadi, kasih penerobos. Itu penting. Itu penting. Karena itu cara Tuhan. Tapi penerobos tidak bisa sendiri. Ada orang yang punya karunia yang lain. Bapak kalau bisnis, saya buat bisnisnya. Tapi yang telaten setiap hari jaga buat itu. Kalau suruh ngitung, suruh buat apa? Saya buat, saya ngitung, saya terobos, saya buat. Tapi suruh jagain setiap waktu. Nah, kasihlah ahlinya. Bugemku. Jadi saling tolong menolong. Kita nggak berpikir, wah saya hebat. Tidak saudara, saya nggak bisa kalau nggak ada bugem. Bugem juga ngomong gitu, saya nggak bisa kalau nggak ada ke papa ya. Itu. Seringkali dia ngomong, anak-anak itu nggak dengar kalau saya bicara. Saya bilang tidak, mama saja punya perasaan. Sudah bicara aja. Gitu. Makanya kalau anak-anak biasa dengar toh, biasa ibu bilang apa? Jangan sampai bapak dengar toh. Jangan sampai bapak tahu. Begitu sudah dengar perkataan bapak, anak-anak sudah gitu di pekerjaan.
Padahal nggak perlu. Cukup Bugem sebenarnya bilang, gak kok mesti begini. Cuma dia merasa, apa ya, ada yang kurang mungkin. Itu. Dan itulah sikap seorang istri yang benar. Ada apa-apa, Bugem selalu bilang gini, tunggu ya saya tanya Bapak. Coba kalian tanya hal apapun ke Bugem. Bugem selalu bilang apa? Tunggu ya saya tanya Pak Gem. Padahal bisa saya bilang ke Bugem, gak usah tanya saya, sudah mama putuskan aja supaya cepat. Tapi dia gak mau, dia tahu batasannya di mana. Nah istri-istri, kalian ibu-ibu kalau mau dipakai Tuhan, penundukan saudara kepada suami saudara, seburuk apapun, walaupun dia belum bertobat, harus engkau tunduk. Makanya yang belum menikah, sebelum menikah, doa dulu, jangan boro-boro dia cantik ganteng, yang penting cantik ganteng. Oh kaya, yang penting ini. Oh yang ini. Nanti bukan dari Tuhan, Anda baru nangis. Gak bisa lagi berubah. Tapi kalau sudah suami istri, harus tunduk. Kalau mau diuji, uji dulu sebelum menikah. Jangan dia sembunyi-sembunyi saudara. Padahal nanti setelah menikah dia main boxing. Hai kakak. Aduh. Baru main boleh datang. Aduh, saya bilang, saya sudah bilang. Jangan cari yang ada, yang itu. Kalau begitu doakan Pak Gem supaya kami pisang. Mana ada pendeta kamu sesat, suruh pendeta doakan supaya bisa pisah. Salah itu. Caranya doakan supaya bertobat, itu yang benar. Sebelum dia bertobat ya bayar hargalah karena kau pilih. Kamu juga cinta. Sebelumnya doa. Kantong kulit yang lama seringkali bocor. Seringkali kantong kulit yang lama itu di dalam rumah. Banyak orang kelihatan holy di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah kayak macan. Kayak singa. Istrinya sudah tidak bisa bicara sama dia. Terlalu tinggi jangkauannya. Jangan saudara. Itu kantong kulit yang lama. Kantong kulit yang baru bagaimana? Anggur itu harus tersimpan. Memberkati orang. Itu artinya. Kalau terbuang artinya anggurnya tidak memberkati orang. Kalau anggurnya tersimpan. Bagaimana dengan suami istri dua-dua pelayan? Di depan Pak Gem semuanya bagus. Tapi sampai di dalam kamar. Makan kau sendiri. Belum lagi datang suami lagi, modok lagi dia. Tidak mau bicara sama kau 1 bulan. Wih, sadisnya. Kantong kulit yang lama, anggurmu terbuang. Hargai. Ini nih, jangan lihat manusia. Yang kau harus hargai, anggur itu setengah mati kau dapat. Kalau terbuang, habis. Tuhan tidak akan kasih orang yang tidak menghargai. Ingat toh, tadi dikatakan apa? Tidak mungkin
tidak ada seorang pun, demikian juga tidak seorang pun. Ingat baik prinsipnya, tidak seorang pun. Nah, saya masuk ke inti ini. Tadi malam udah baikan kan suami istri, anak, orang tua, sesama pelayan. Jangan lagi ada masalah. Kantong kulit yang baru. Jangan lagi bilang gini, Pak, kalau dia berubah saya akan berubah. Kalau dia dukung saya pelayanan, saya akan semangat. Banyak dengar begitu? Saya naik turun Pak pelayananku karena istriku tidak dukung. Karena suamiku tidak dukung, karena anakku tidak dukung. Masalahnya mereka belum lihat Kristus. Bagaimana mereka dukung? Saya awal pelayanan, saya mohon izin dulu Mama ya. Awal pelayanan, istriku tahu betapa jahat dan nakalnya suaminya. Dia sendiri nggak percaya suaminya akan dipakai Tuhan. Kalau bukan jujur, cuma dia takut pasti dengan Tuhan. Tapi jujur di hati secara manusia nggak percaya. Dia bilang gini, Papa jangan jadi gembala. Jadi apa? Jadi pengusaha saja. Jadi penginjil. Paling banyak jadi penginjil saja. Habis menginjil, pulang. Tidak pusing. Ada orang butuh kasih. Ada orang butuh kasih. Dia bilang, jangan jadi gembala. Papa tidak cocok. Dia nggak mau bilang. Kepedean kok Papa jadi gembala. Tidak memenuhi syarat. Tapi kan kalau ngomong begitu dosa. Jadi bukan pasti nggak mau, tapi secara pemikiran. Yang tadi itu saya sebut, saya tidak ngomong 2 kali lagi. Gak mungkin. Benar gak ya Ma? Rasanya mustahil. Tapi dia takut Tuhan, jadi dia gak berani ngomong. Setiap kali saya tanya, Mama kenapa kok gak mau saya gini? Bukan saya gak mau. Kayaknya Papa gak cocok. Cocoknya jadi penginjil. Gitu. Belum lagi dia tahu dulu saya itu juga angkongnya singa, macan, singa. Wah, dia tahu saya itu karakter lama. Bagaimana kira-kira orang mau digembalakan? Dengan orang yang pemarah. Gak mungkin kan? Tapi Tuhan, kalau panggil seseorang, dia beri kantong kulit yang baru. Asal kita mau berubah. Asal kita mau bertobat. Semua baru. Jangan lagi lihat suamimu. Gak mungkin bapak suamiku itu. Jangan juga menyerah nanti kalau sudah tua. Ada yang bilang gini, ada ibu-ibu, saya jangan sebut nama ya, gak ada orangnya di sini, bukan di sini. Dia bilang, dia janji waktu umur 50 saya akan melayani Tuhan. Kalau ini sudah beres, kalau anakku sudah bertobat, anaknya sudah bertobat dia belum melayani. Umur 60 dia bilang, nanti kalau urusanku yang ini baru saya melayani. Umur 70 masih bisa jalan, masih ini. Saya sudah mau melayani Tuhan. Nasar terus tapi nggak pernah bikin. Itu kantong kulit yang lama. Yang Tuhan butuhkan orang melangkah. Yang Tuhan butuhkan komitmen. Yang Tuhan butuhkan total. Hari ini sudah umur 80. Apalagi sudah gak bisa jalan dengan baik. Kalau saya sudah sembuh, saya mau melayani Tuhan.
Hanya apa ya orang lagunya apa itu? Roma Irama bilang apa? Janji tinggal janji. Hah? Yang mana sih lagunya? Dia bilang janji tinggal janji. Di kamus. Bella gimana lagunya Bella? Kamu ketawain terus saya. Lagu dangdut apa ya gimana? Enggak tahu Mama juga enggak tahu, saya juga. Tapi di kamus orang percaya tidak ada janji tinggal janji. Firman Tuhan berkata, ingatlah nasarmu. Nah, saya tiba-tiba teringat Tuhan bilang di sini ada banyak orang yang bernasar. Ingat nasarmu semua. Ingat nasarmu. Tidak bisa janji tinggal janji. Jangan janji kalau tidak berani menepati. Tapi kalau kau janji dan mau menepati, Tuhan kasih kau kesanggupan. Tuhan kasih saudara anggur yang baru, kantong kulit yang baru. Hari itu sebuah season. Begitu saya berkata, Tuhan, aku mau hidup yang baru. Aku mau wadah yang baru. Joseph Hendrik yang baru. Tuhan, aku mau total. Tuhan beri. Hingga hari ini, apinya tidak makin kecil. Makin besar. Dan saya berdoa, seperti kata Abraham, dia keadaan fisiknya semakin tua, semakin merosot. Tapi imannya semakin menyala-nyala. Itulah saya. Saya bilang sama bugemku, kita kan biasa, aduh saya pengen kita nikmati hidup. Soalnya dari muda kerja keras. Even kalau udah married, saya udah pengen santai-santai. Begitu saya ngomong begitu berdua dengan dia, malam hari saya ditepuk Tuhan. Saya bangun. Terus saya bilang, Tuhan ingatkan saya kata-kata saya. Sudah pengen menikmati hidup. Dan Tuhan bilang, hati-hati zona nyaman. Semua orang yang sudah usia 50 lebih, 60, pasti pengen rasanya, udah pengen rest ya. Bahaya, saudara. Kita harus bilang gini, waktu tinggal sedikit, saya mesti lari lebih kencang. Waktu tinggal sedikit, saya mesti selesaikan. Waktu tinggal sedikit, saya mesti lagi. Waktu tinggal sedikit, saya mesti terbang lebih. Itu karena tempat kita bukan di bumi. Tujuan kita bukan di bumi, tapi tujuan kita kekal di sorga. Kita mesti lari lebih kuat lagi. Kita mesti kerja lebih kuat lagi. Itu sikap yang benar. Kita mesti mempersiapkan generasi lebih lagi. Anak-anak kita, generasi penerus, untuk mereka di estafet dipakai Tuhan. Kita justru harus mempersiapkan legacy, warisan kepada orang-orang. Tapi Bapak masih mau panjang umur, 70, 80 masih mau khotbah. Orang lain 80 masih bisa khotbah sehat. Saya juga mau begitu. Saya jemput kita bagi berdiri. Wow. I need you, Lord, more than yesterday. I need you more. Siapa yang berkata I need you? Siapa yang mau berkata hari ini? Angkat tanganmu. Siapa yang mau berkata I need you? Now, Lord. Sekarang I need you. Mama, tolong siapkan minyak urapan. Minyak urapan. I need you. I need you, Lord. More than
need you, Lord. Saya berdoa, satu orang minimal buat kegerakan satu kota. Never before, I need you, Lord. I need you, Saya berdoa, kalian akan menjadi gembala-gembala Lord. bagi kota-kota. More than yesterday. Saya berdoa, kalian menjadi penginjil-penginjil, rasul-rasul, More than word can say. bahkan sampai ke bangsa-bangsa, bangsa-bangsa jatamu. That ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday, I need you, Lord. More than word can say, I need you, Lord. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday, I need you, Lord. More than word can say, I need you, Lord. Never before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday, I need you, Lord. More than word can say, I need you, Lord. Never before, I need Sekali lagi, I need you, Lord. You, Lord. More than yesterday, I need you. I need you, Lord. Aku mau Tuhan api itu. Aku mau anggur yang baru. Fresh. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than word can say, I need you more. Than ever before, I need you more. I need you, Lord. I need you, Lord. Rasakan hadiratnya. Wow, wow. So sweet. Yesterday, I Hadiratnya begitu manis. Bapa, more than word can say, hamba angkat minyak ini. you, Lord. Minyak urapan. That ever Kau yang mengurapi Tuhan. I need you, Lord. Menjadi minyak urapan. I need you, Lord. Dan kau yang mengurapi setiap anak-anakmu. I need Hadirat Tuhan menjadi kesukaan kami. Hadirat Tuhan adalah menjadi tujuan hidup kami. you. Hadirat-Mu Tuhan, pribadi-Mu yang kami rindukan, kami sukai, yang kami ingini setiap waktu, setiap saat. Menyenangkan hati-Mu, bergaul bersama Kau. Pakai, use Tuhan. I need you, I need you, I need you. More than
Holy Spirit, rain down. I need you, Lord. Holy Spirit, rain down. Wow. Bau minyak urapan ini memenuhi ruangan, saudara. Holy Spirit, Wow, semerbaknya. Wow. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Holy Spirit, rain down. Shikiratakayasha. Rain down. Rain on us. Saya dengar Tuhan bicara. Akan ada orang yang menggembalakan bahkan sampai ribuan. Ada yang sampai puluhan ribu. Akan ada orang yang Tuhan pakai. Engkau buat lawatan di jalan-jalan. Di orang-orang miskin. Akan banyak orang-orang Kedar Nebayot yang bertobat. Bahkan kegerakan Kedar Nebayot dimulai dari dirimu. Ada orang yang penginjilan. Ketika kau lihat video tadi Benihin, dan kau berkata, Tuhan, aku mau, Tuhan. Aku mau urapan itu. Urapan karunia kesembuhan. Tuhan pakai kau menginjil. Menyembuhkan banyak orang. Ada yang Tuhan pakai pergi ke bangsa-bangsa. Saya tidak sedang bicara sembarang. Sebab saya takut kalau Tuhan tidak timbulkan di hati. Saya mau apa yang saya perkatakan jadi. Karena Tuhan yang bicara menembus rohmu. Saya tidak sedang melihat manusia lahiriah, tapi saya sedang melihat pahlawan-pahlawan. 5-10 tahun akan datang. Korinata kaya syaka. Korinete kindotoko. Shikira pakaya syaka. Saudara inginkan urapan itu. Saya tahu. Saya minta kau maju yang menginginkan. Silakan maju. Tuhan taruh di hatiku dari tadi. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri. Wow. Wow. Baunya luar biasa. Kodekara takaya shan. Wow. Aku rapiste ko to. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Berjalanlah dalam pengurapan Tuhan. Hadiratnya. Hadiratnya selalu melingkupimu. Kantong kulit yang baru, anggur yang baru. Pewahyuan yang dari Tuhan. Perkataan yang penuh dengan kuasa. Roh kebijaksanaan.
Roh yang manis menjadi ibu bagi banyak bangsa. Dalam nama Yesus, hati gembala Tuhan berikan. Kurinata kaya syaka, konekirenataka, tanaronotoko ya syaka. Satu hal yang saya akan buat hari ini. Tolong saya pakai masker. Tuhan akan berkata akan ada lompatan. Jadi ketika saya mengurapi, Tuhan mengurapi saudara, Tuhan lompat dengan profetik. Lompat setinggi-tingginya. Berapa kali engkau mau lompat seperti yang Tuhan taruh, maka engkau akan mengalami lompatan iman. Lompatan. Jadi engkau lompat setinggi-tingginya. Dan lompat berapa kali bergantung dari apa yang Tuhan taruh. Tapi ini mesti dilakukan dengan passion, dengan roh yang benar-benar inginkan itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Holy Spirit. Dalam nama Yesus. Lompat. Lompat. Dalam nama Yesus. 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 Sikarapakayasan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kirapakayasan. Karanataka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima. Dalam nama Yesus terima double. Dalam nama Yesus. 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 More and more dalam nama can Yesus. say I need Urapan Tuhan turun atasmu. Urapan Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. I need you more. Dalam nama Yesus. I need you more. Dalam nama Yesus. I need you more. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. More than yesterday, I need Dalam nama Yesus. you. Dalam nama Yesus. Terima. More than word can say, Dalam I nama need Yesus. you more Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama than ever before. I need you Dalam nama Yesus. more. Dalam nama Yesus. I need you more. Dalam nama Yesus. I need you more. Dalam nama Yesus. More than yesterday. Dalam nama Yesus. You more. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. More than word can say, I need you more than ever before. I need you more. I need you. Kami butuhkan Engkau Tuhan.
than I can say, more than tomorrow. More than I can say, will be tomorrow. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. And ever before, I need you more. I need you more. I need you more. Terima dalam nama Yesus. More than I can say, I need you more. Dalam nama Yesus terima. More than I can say, I need you more. Dalam nama Yesus. Than ever before, I need you more. I need you more. I need you more. Dalam nama Yesus. More than yesterday, I need you more. More than I need you more. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Ever before, I need you more. I need you more. Dalam nama Yesus. I need you more. Yes, Lord. More than I can say, I need you. Kami butuh Engkau Tuhan malam hari ini lebih lagi Tuhan. Lebih dari hari-hari yang kemarin Tuhan. Tuhan, biar malam hari ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, Engkau yang terutama di hidup kami. I need you more. I need you more. More than every day, I need you more. Bapa di dalam nama Yesus. More than every day, I need you Dalam nama more. Yesus. Pakai untuk kemuliaan. Than ever before, I need you more. I need you, Lord. I need you, Lord. Mana mijaknya? More than I can say, I need you more. More than words can say, I need you more. Seperti Elisa. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Dalam Lord. nama Yesus. I need you more. Dalam nama Yesus. More than yesterday, I need you, Lord. More than where can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you, Lord. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you, Lord. More than yesterday, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you, Lord. More than words can say, I need you more. Than ever before, I
Saya minta Bugam untuk berdoa. I need you. Mari kita naikkan pujian ini bahwa sungguh kita membutuhkan Tuhan. Masing-masing kita menaikkan pujian ini. I need you more. Dari hati kita yang terdalam katakan, Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari hari-hari yang kemarin. Kami butuh Engkau lebih dari perkataan kami yang kemarin Tuhan. Biar malam hari ini Bapa, hamba berdoa menjadi malam di mana kami membuat komitmen dengan Engkau, bahwa di atas segalanya di hidup kami, Engkau segala-galanya. Lebih Tuhan dari yang kemarin Tuhan. Biar malam hari ini Bapa menjadi perjanjian kami dengan Engkau. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan mundur Tuhan. Tetapi Tuhan, anggur yang baru, kantong kulit yang baru, Engkau berikan malam hari ini Tuhan. Kami terima kantong kulit yang baru. Kami terima anggur yang baru daripadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami terima dan termaterai di hidup kami. I need you, I need you Lord. Terima kasih Bapak buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, malam hari ini Tuhan, Engkau sudah membuang kantong-kantong kulit yang lama, kantong-kantong kulit yang baru, sementara Engkau kenakan di hidup kami. Anggur yang baru Tuhan, Engkau isi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau sendiri yang melantik pasukan-pasukan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang membawa lawatan bagi Tuhan. Kami akan menjadi duta-duta kerajaan Allah. Kami percaya Tuhan, mulai malam hari ini Tuhan, hidup kami Tuhan adalah milik Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, segala ikatan-ikatan yang mengikat kami. Malam hari ini ikatan apapun itu, kami mau katakan, kami potong, kami lepaskan, kami tolak dari hidup kami. Semua ikatan, roh perzinahan, roh narkoba, roh apapun, roh sakit hati, roh kepahitan, roh iri hati, semuanya roh yang bukan dari Tuhan, kami mau potong dari hidup kami. Kami mau katakan, hari ini adalah hari di mana Tuhan memulihkan hidup kami. Roh yang kudus itu tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Kami kembali dari tempat ini Tuhan. Kami tidak akan sama lagi Tuhan. Kami berdoa Engkau memakai setiap hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kerajaan-Mu, untuk lawatan bagi Engkau Bapa. Materaikan setiap anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan, yang ada di tempat ini malam hari ini. Tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal. Tetapi kami percaya Tuhan, semua kami Tuhan Kau pakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran Tuhan, sesuai iman kami kepadamu, sesuai Tuhan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa tidak ada destiny kami yang terpotong. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, termaterai semua malam hari ini di dalam hidup kami. Amin, amin, amin. Saya beri, silakan duduk. Saya beri kesempatan 2 orang kalau mau bersaksi. 2 orang, tapi masing-masing 5-10 menit, jangan lama ya. Ada yang mau bersaksi? Jangan. Oh, oke, Ibu. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, diberkati oleh Tuhan hari ini, amin. Ada kuasa yang terbaru hari ini, amin, amin. Oke, puji nama Tuhan. Kalau ada hari ini saya di sini, itu semua karena anugerah Tuhan.
Hari ini betul-betul saya mendapat peneguhan. Karena sebelum berangkat kemari saya bilang, Tuhan aku mau puasa Esther Tuhan. Aku mau tahu Tuhan rencanamu apa sih dalam hidupku. Jadi baru hari pertama puasa Esther saya tanya sama Bugem acaranya kok kayaknya bukan full worship. Karena saya pikirnya dari pagi penarian Alkitab segala macam. Jadi gimana ya kalau saya puasa Esther ini baru 1 hari. Nanti ke sana nggak bisa ngapa-ngapain, sudah deh batal misalnya puasa. Saya bilang gini, Tuhan ampuni Tuhan, aku masih mau belajar, tapi Tuhan aku tetap janji. Satu hal yang tadi Bapak ingatkan dari siang, dari kemarin, saya pernah punya ikrar tadi yang mungkin Pak Gem cerita itu nggak tahu salah satunya saya, karena ketika beberapa tahun yang lalu saya bilang, pokoknya saya bilang sama Mami GPDI El Sadai, dulu saya aktif di sana. Mami kalau udah umur 50 Flora baru berhenti dari BRI. Mami kalau Flora punya uang 500 juta, Flora baru berhenti dari BRI. Biar jo Mami nanti saya bantu Mami pengembalaan. Tetapi Mami sudah meninggal, usia saya sekarang sudah 54, tapi Tuhan tagih terus itu. Saya tidak selalu gelisah di dalam tidur saya ketika saya berdoa. Ketika saya menyembah Tuhan, saya selalu diingatkan dengan panggilan saya ketika SMP kelas 3. Saya belum lagi tidur, tetapi ada malaikat Tuhan yang menyerahkan, inilah yang akan kau lakukan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan saya bilang ke Papa, Tuhan bilang Papa aku kerjanya jadi pendeta, jadi penginjil. Jangan nak, miskin pendeta. Karena Papa saya orang HKBP, orang gereja Batak, jadi tidak. Jadi Papa bagaimana? Tidak, itu cuma kau mimpi saja, karena kau dari kecil biasa beribadah, toh. Sebang gitu, tapi itu tetap saya simpan. Dari mulai SMP saya sudah ikuti terus ibadah kemanapun Mama Papa pergi. Saya ibadah apapun yang terjadi, saya ibadah apapun yang terjadi, saya ibadah. Sampai hari ini saya diteguhkan. Beberapa hari yang lalu dalam bulan ini saya ada peraturan dari BRI akan dimutasikan ke Selindo seluruh Indonesia. Di awal bulan ini sampai dengan bulan September adalah penempatan yang baru. Saya bilang ke Pak Sardi, Pak doakan saya kenapa yang terbaik terbaik buat saya. Saya sudah terlambat ini Pak dari janji saya. Seperti yang Pak Gembala tadi contohkan. Saya ingin berlari mengejar ketertinggalan saya. 54 tahun saya lewat ini, saya mau berlari seperti Pak Gembala katakan hari ini. Dan ini sudah menjadi keputusan saya, barusan dia bilang, ayah yang Nasar. Oh Tuhan, itu saya lagi Tuhan. Sudah 2 kali skakmat oleh Pak Gembala ini. Ya skakmati betul-betul dan mengatakan, walaupun saya belum puasa Esther dalam minggu ini, tetapi Tuhan sudah nyatakan, kamu itu yang memang dipilih oleh Tuhan. Jadi banyak memang orang yang dipanggil. Tetapi yang terpilih adalah tidak terlalu banyak. Dan saya merasa peneguhan oleh Bapak Gembala mengatakan, saya dipilih oleh Tuhan. Anda juga dipilih oleh Tuhan. Amin. Anda dipilih oleh Tuhan. Sehingga hari ini saya tidak ragu lagi. Saya hari Senin Selasa masuk, saya akan buat resign. Tuhan, ini janjiku Tuhan. Yesus, aku akan memenuhi janjiku. Janjiku yang terlambat 4 tahun, tetapi tidak pernah terlambat bagimu. Tidak pernah terlambat bagimu Tuhan. Kemuliaan, hormat, syukur, pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Wow. Apinya. Wow. Saya suka sekali. Ya, thank you Lord. Berarti tunggu dapat tugas keliling-keliling khotbah, keliling-keliling. Kasih tugas banyak Pak. Ya semua cabang-cabang kasih tugas ya. Buat kegerakan ya. Ibu Ita. Pokoknya ibu ini harus dibikin sibuk. Supaya banyak menuai. Ya, talenta banyak. Nah, ada yang lagi yang mau bersaksi? Cepat. Wah, ini siapa? Oke. Siapa namanya? Oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya Lewi. Saya ingin bercerita tentang bagaimana cara Tuhan mengambil saya, bagaimana kehidupan saya di masa lalu. Saya dulu bisa dibilang sangat bandel. Waktu SD saya sudah biasa mencuri. Bahkan dalam masa lalu kecil saya sudah mengenal yang namanya narkoba, sintetis, obat-obatan, minuman keras, seks bebas.
Tapi di saat mama saya ajak ke gereja, hati kecil saya berkata, lihat mereka melayani saya, nak. Apakah engkau juga ingin melayaniku dengan segenap hatimu? Lalu saya mulai perlahan mengikuti penari. Dan waktu saya mengikuti penari, jujur waktu itu saya tetap melakukan dosa. Tetapi waktu saat Tuhan mengasihi saya karunia, waktu Natal saya dikasih karunia dengan Tuhan. Tuhan memperlihatkan saya sebuah kitab kosong dan sangat besar. Dan itu adalah Tuhan bilang, ini adalah lembaran baru buatmu, nak. Ini adalah lembaran baru, nak. Dan mulai saat itu saya sudah berhenti yang namanya obat-obatan, minuman keras, rokok, seks bebas, menonton film porno. Dan dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan, Tuhan benar-benar memotong daging saya, Tuhan mengkikis saya. Tuhan mengikis saya. Dalam pikiran saya, Tuhan, banyak sekali masalah yang saya hadapi. Kenapa banyak sekali hadapan yang saya alami, Tuhan? Kenapa harus saya yang hadapi, Tuhan? Apakah saya cuma satu-satunya orang yang menghadapi ini, Tuhan? Tetapi Tuhan berkata, tidak, enggak. Ada yang lebih buruk daripada engkau. Dan saya berpegang teguh kepada Tuhan. Saya tetap berada di jalan Tuhan. Tuhan mengikis saya untuk selalu rendah hati, jangan sombong. Dan saya sekarang sadar Tuhan mengikis saya sehingga saya mempunyai karunia perkataan. Setiap apa yang saya perkatakan semuanya terjadi, bukan karena saya tetapi karena Tuhan yang ada dalam saya. Yes, Tuhan, thank you, Lord. Yes. Ya, wow. Saya kasih bonus satu lagi. Siapa yang mau? Hah? Wah, ada dua nih. Nanti dilanjut. Oke. Ya. Besok pagi Bapak ya. Shalom. Ya. Kayaknya semua sudah kenal saya, nama saya Tony. Saya Tony, Pak Tony. Ya, oke. Saya mahasiswa STT Crusoe. Salah satu hal yang belum pernah saya pikirkan dari sejak saya lulus SMA sampai saya bekerja di Malaysia, saya belum pernah pikirkan bahwa suatu hari saya akan jadi seorang mahasiswa STT yang dibentuk, yang diproses untuk menjadi seorang pendeta yang melayani Tuhan. Dan bahkan tadi pas kita lagi penyembahan, pas Pak Gem lagi berbicara tentang apapun, saya masih sempatnya tanya ke Tuhan. Tuhan, saya minta maaf kalau saya bertanya lagi. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Tuhan pilih saya kenapa? Masa lalu saya mungkin hampir sama Lewi. Tapi saya tidak menyentuh obat-obatan, saya tidak merokok, saya tidak minum minuman keras. Tetapi saya jatuh dalam seks bebas. Saya hanya bilang, Tuhan, banyak sekali orang yang lebih baik. Orang yang bahkan tidak kenal dosa dari lahir. Yang maksudnya hidupnya baik-baik sampai ke seusia saya, dia masih baik, masih kenal Tuhan. Yang keluarganya Kristen dari awal. Sedangkan saya dari keluarga Buddha yang fanatik. Saya dari keluarga Buddha yang fanatik. Bahkan sejak kecilnya saya masih sempat
jadikan sebagai budak kecil. Itu maksudnya di dalam acara Waisak, peringatan hari Waisak. Nah itu saya ditunjuk jadi budak kecil di arak keliling kota. Bahkan itu yang membuat saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa sampai ke Sulawesi Selatan, bahkan Makassar, kota yang bahkan belum pernah saya lihat dalam peta. Saya tadi tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya? Kenapa saya? Bahkan masih banyak orang, anak-anak lain yang umurnya di bawah saya, yang lebih muda daripada saya. Seumur saya 30, bahkan lebih tua di antara teman-teman, saudara-saudara, adik-adik yang lain yang di sini. Ya, dan saya bilang kenapa Tuhan nggak pilih anak yang berumur 17, 16, 15, bahkan yang di bawah saya agar bisa Tuhan pilih yang bagus gitu. Tapi tadi tidak lama Tuhan bilang, kamu ingat kalau misalnya kalau saya nggak disuruh, kalau saya tidak disuruh Tuhan, bahkan mungkin saya tidak akan bisa sampai ke kota ini. Buat apa saya jauh-jauh, saya dari Kalimantan dibawa Tuhan sampai ke sini. Saya dari awal saya mengenal, saya hanya pas pulang dari Malaysia, saya kesaksian tentang bagaimana saya bisa sampai mendarat di kota ini gitu. Dan bisa menjadi mahasiswa STT Kuruso dan menjadi seorang yang Tuhan didik, Tuhan proses, Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya hanya pas saya pulang dari Malaysia, saya bekerja selama 6 tahun di Malaysia. Saya secara ekonomi sangat cukup, tidak berkurang, sangat cukup. Saya bisa hidup dari uang itu. Tetapi tidak tahu kenapa ada sesuatu yang saya rasa kosong. Yang saya rasa kosong, sesuatu yang bahkan saya tidak tahu apa itu. Dan akhirnya singkat cerita saya pulang ke Kalimantan, di Singkawang di Kalimantan Barat. Pas saat itu di sana saya juga ada orang tua rohani. Ya, mereka sering bawa saya ikut pelayanan ke gereja atau melayani sebagai guru sekolah minggu atau apapun. Tetapi dosa jalan terus. Dan suatu hari saya ikut di sebuah acara youth, doa youth. Dan saat itu seorang hamba Tuhan, anak rohani dari Pak Gem, Bang David Herson, beliau yang berkhotbah di acara youth itu. Saat beliau berkhotbah, tiba-tiba saya hanya diingatkan, habis selesai pergi tanya. Saya bilang mau nanya apa? Pergi bertanya saja. Akhirnya saya mencoba taat, saya hanya tanya. Saya sudah selesai doa, saya hampiri Bang David Herson, saya tanya, Bang, boleh saya berbicara dengan Abang? Iya, ada apa katanya. Saya pas tadi Bang David Herson lagi khotbah, saya diminta untuk bertanya. Tapi saya nggak tahu tanya apa. Akhirnya ketika saya ngobrol tentang saya, siapa, tentang apa, akhirnya tiba-tiba pertanyaan itu keluar. Bang David ada nggak kenalan STT yang dapat membiayai saya, yang dapat membantu saya untuk menjadi seorang pendeta? Bang David bilang, oke, kasih saya waktu untuk saya mencoba mendapat jawabannya, kenalan atau apa, mungkin berdoa mungkin. Dan singkat cerita, satu minggu berlalu, sudah ada 3 atau 4 STT yang dari Kalimantan, ada yang bahkan di Sumatera Barat, di Medan. Tetapi dengan mudahnya mereka menelpon saya, mereka menawarkan ABCD. Saya hanya bilang, maaf, saya tidak. Padahal dalam hati mereka sudah mau biayain saya, mereka sudah mau ada asramanya, ada makannya, ada apanya. Tetapi kenapa saya jawab tidak?
Bukan kayak itu yang saya cari, STT gitu. Tetapi akhirnya saya pikir, oh sudahlah, mungkin kemarin itu hanya salah tindakan atau mungkin egoisnya saya salah berpikir, mungkin saya nyari STT atau apa, saya salah berpikir kayaknya. Jadi saya sudah tidak memikirkan tentang STT ataupun saya bahkan sudah lupa dengan pertanyaan saya ke Bang David Herson. Tetapi singkat cerita hari Rabu, saya masih ingat harinya, hari Rabu Bang David Herson menelpon saya. Dia bilang ada sebuah STT, namanya STT Crusoe di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar. Saya langsung bilang, iya saya mau. Padahal dalam pengetahuan saya, bahkan saya lihat peta pun saya nggak menemukan kota Makassar di mana. Sulawesi Selatan aja, Pulau Sulawesi saya hanya tahu bentuknya K, sudah. Itu saja. Saya nggak tahu Sulawesi Selatan sebelah mana, Makassar sebelah mana. Saya nggak tahu. Belum tahu Pak. Jadi singkat cerita, beliau hanya bilang, oke, kalau kamu mau hari Jumat berangkat. Saya belikan tiket. Hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari. Saya belum ngomong dengan keluarga saya. Saya belum ngomong dengan nenek saya. Saya dari bayi sampai sebesar ini, saya tinggal bersama nenek saya. Anak nenek. Anak Apo. Iya. Apo saya ini seorang yang sangat fanatik dengan Buddha. Bahkan beliaulah yang mendorong saya jadi Buddha kecil, beliaulah yang mendorong saya untuk apapun itulah. Pokoknya untuk Buddha, iya. Jadi singkat ceritanya saya hanya bilang, aduh, hari Jumat berangkat. Hari Rabu diberitahu hari Jumat berangkat. Hanya 2 hari lah. Hanya 2 hari 1 malam waktu untuk saya ngomong ke Apo kalau saya harus ada yang biayai saya untuk kuliah. Akhirnya itu lokasi saya sedang di rumah mama rohani saya. Jaraknya itu mungkin sekitar setengah jam sampai ke rumah Apo. Jadi di motor saya hanya bilang, Tuhan, kalau ini memang yang Engkau mau, yang Tuhan mau, yang Tuhan tentukan untuk saya, biar Tuhan sendiri yang ngomong sama Popo. Tuhan sendiri yang ngomong sama Apo saya nggak bisa. Bayangkan dari bayi sampai umur sudah 28 tahun waktu itu. 28, saya tiba-tiba mau melawan. Nah, itu kayaknya dalam pikiran manusia saya nggak mungkin melawan. Saya nggak mungkin melawan. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, tolong jadikan iya di mulut Apo. Akhirnya secara tidak melihat jalan, tidak melihat apa, tiba-tiba sudah sampai rumah. Tepat di depan rumah saya masih minta ke Tuhan, Tuhan, kalau memang ini rencana-Mu, saya akan ngomong, tapi saya mau lihat keadaan dulu. Kalau Apo sedang gembira, sedang senyum, oke, saya akan ngomong. Tapi kalau Apo mukanya muram durja, saya nggak mau. Karena pasti selesai. Diomelin maksudnya. Jadi saya hanya bilang, oke, saya hanya minta tanda itu. Kalau Apo senyum, sedang sukacita, saya masuk, saya cerita. Akhirnya saya buka pintu dengan hati yang dak dikduk. Saya lihat Apo dalam kamar, buka pintu, oh Apo sedang tersenyum menonton sinetron India kesukaannya. Saya kira senyum karena apa? Ternyata karena nonton film India. Akhirnya saya bilang, bodoh amat, yang penting ini tandanya senyum. Akhirnya saya masuk, saya langsung duduk dekat Apo. Bahkan saya cium pipinya dulu karena kan sayang gitu ya. Jadi saya datang duduk sebelah Apo, saya cium Apo, saya cerita, Po, kalau ada orang yang membiayai saya kuliah, bagaimana menurut Apo? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sudah. Ini katanya kalau pendeta senior mirip dia. Sudah pegang mic lupa aminnya.
saya berutang. Kenapa saya kasih karena pesannya sudah sampai, kita kasih waktu 5 menit kepada hambanya Pak Gunawan untuk berkat 5 menit. Mari. Soalnya sudah angkat tangan. Saya tergerak untuk supaya apinya dibagi ya. Oke, apa yang didapat? 5 menit. Oke. Sebetulnya bagaimana ingin saya katakan lebih dalam, tapi saya ingin meminta maaf pada kalian semua. Yang ingin saya tanyakan kepada kalian, kalian itu harus sebagai pedang. Ada yang tahu tidak artinya sebagai pedang kalian? Ada tahu tidak? Kalau tidak ada yang tahu, nanti saya artikan. Itu pedang sebelum menjadi pedang jadi besi. Itu besi harus dimodelkan sebagaimana rupa jadi pedang. Dalam arti begini, kita harus itu melayani di gereja tanpa ada upah, tanpa kita harus menuntut. Bilang harus kita dikasihkan dari gereja bahwa kita punya pelayanan begini. Karena saya ini orang sampah di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah menuntut sama Tuhan. Selama saya kenal Tuhan, saya tidak pernah menuntut. Tapi sebelum saya mengenal Tuhan, saya menuntut sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau kasih begini saya? Kau kasih cerai, saya punya orang tua. Akhirnya saya punya keluarga cerai. Saya punya keluarga, ada yang pintar. Jadi turun-temurun itu ilmunya dapat sama anak cucunya. Hanya saya dapat. Kalau saya bilang mati, mati. Karena saya gambarkan, biarpun kamu orang itu dekat sama Tuhan, tapi kau pelayanan juga sama Tuhan, tapi kau punya sifat, saya bisa terobos. Karena saya tahu kau tidak sama Tuhan sebetulnya. Saya bisa terobos. Tapi saya sudah berubah. Saya tidak mau begitu. Malah saya punya istri bilang, sabar saja. Banyak doa saja. Kalau orang katakan apa, lewat. Nanti Tuhan yang kerja. Dan saya percaya dalam hidupku. Saya punya anak banyak. Terus terang. Kasih sekolah susah. Saya punya istri mengeluh sama Tuhan. Mengeluh. Tidak pernah mengeluh sama manusia. Tidak pernah. Dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan, saya punya anak ini mau masuk sekolah. Tidak ada uang, udah 1.000 pun. Tidak ada. Tapi tidak tahu kenapa dikirimkan yang begitu banyak. Akhirnya saya punya anak bisa masuk sekolah. Makanya itu bukan saya mau meninggikan Pak Gem, bukan. Tapi saya lihat Pak Gem ini sifatnya seperti Tuhan Yesus 11:11. Betul. Apa? Puji Tuhan, Tuhan pakai ya. Puji Tuhan, Tuhan pakai. Tuhan pakai Bapak. Tuhan sudah ampuni semua. Ya, hidup baru semua. Ya, Tuhan pakai. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Semua orang pelayan Tuhan, jangan anggap itu uang nomor 1. Kalau ini apa-apanya. Betul saya bilang. Kalian harus itu berjalan sama Tuhan. Lebih indah. Kalau yang mati, Tuhan masuk neraka. Kalau kalian berjalan sama Tuhan, berlipat ganda.
Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadilah berkat, melayanilah dengan tulus. Hidup sudah berubah, hidup juga sudah berubah. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Bersaksi menangkan jiwa lebih banyak. Amin. Amin. Semua dia kantong kulit yang lamanya jagoan dia sudah buang. Pulang dari sini mulai sekarang hidup yang baru. Wadah yang baru. Hati yang baru Tuhan pakai. Kita semua juga. Amin. Tolong doamakan siapa? Mari Ibu Febe berdoa buat Maka. Pak Andreas, besok jatahnya Bapak pagi ya. Penutupan lebih dahsyat lagi. Mari semua kita bangkit berdiri, mengucap syukur bahwa Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu luar biasa. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan ada di tempat ini. Bahkan Tuhan memberikan satu bekal yang begitu luar biasa untuk kita terus berjalan di dalam anugerah Tuhan, melayani Raja di atas segala Raja. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu yang terus Engkau tambahkan dalam hidup kami. Kami memiliki kehidupan yang selalu baru di dalam Engkau, sehingga kami melihat rencana Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih Engkau meletakkan tangan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat rohani Tuhan, melebihi dari berkat-berkat yang ada di bumi ini. Dan Roh Allah terus bekerja atas hidup kami. Kami bersyukur untuk Pak Gembala, sekeluarga kami bersyukur kepadamu. Kamu memiliki orang tua yang begitu baik, yang telah Engkau pakai di tengah-tengah kami. Dan pengurapan yang khusus terus bekerja atas hidupnya untuk menjadi berkat bagi kota ini, menjadi berkat bagi kota-kota, menjadi berkat bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga mengimpartasikan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Pengurapan yang khusus Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami tidak sama pada waktu kami pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah tersedia bagi kami. Engkau telah memberkati kami dengan berkelimpahan. Kami tidak akan pernah berkekurangan apapun Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, orang-orang yang sedang mengharapkan berkat Tuhan. Dan Tuhan juga mengulurkan tangan-Mu atas hidup mereka. Jemaat Tuhan, Tuhan juga memberkati. Tidak ada sesuatu yang kekurangan di dalam hidup kami. Seluruh berkat Tuhan diterima atas anak-anak-Mu yang ada di HGJ, yang ada di bangsa ini. Dimanapun berada, kami berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan memberkati kami. Apa yang telah disediakan bagi kami Tuhan, untuk secara makanan maupun minuman, membuat kami sehat, membuat kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Yang percaya katakan amin. Beres dulu katanya.